Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara yang dinilai menunjukkan tren positif. Hal itu dikemukakannya saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Menurutnya, Sulawesi Utara memiliki kekayaan sumber daya dan potensi ekonomi yang besar, baik sektor kelautan maupun daratan. Wakil Kepala BPS lebih lanjut menjelaskan, sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sulut mencapai 5,66%. Angka ini dinilai cukup tinggi dan menjadi modal penting untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional. Itu tidak hanya mendata para pelaku usaha, tapi kami juga mendata door to door kepada setiap keluarga sehingga kita bisa mengetahui kondisi ekonomi keluarga. Jadi sensus ekonomi keluarga. Terus yang ketiga, kami juga sudah menggunakan artificial intelligence, kami menggunakan gadget. Jadi aplikasi khusus sehingga data yang masuk itu bisa kami cek di pusat secara langsung. Terus cara berjenjang juga kabupaten, BPS kabupaten, kota, BPS provinsi itu bisa ngecek juga. Sehingga kualitas datanya diharapkan jauh lebih baik. Sehingga memang bukan untuk kepentingan pajak, bukan untuk kepentingan macam-macam. Yang kami butuhkan untuk kepentingan data statistik. Karena kebijakan pemerintah, apalagi Pak Presiden ini kan data driven policy. Kebijakan itu diambil berdasarkan data yang ada. Nah, tapi data ini bukan data individu, si A influencer ini, si B influencer. Karena rahasianya pasti dijaga. Untuk setiap individu pasti rahasianya dijaga. Data agregat ini yang menjadi dasar untuk membentuk data statistik. Bahwa capaian di lapangan untuk sensus ekonomi di Sulawesi Utara salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tetapi angka ini dibanding banyak provinsi di daerah lain termasuk paling tinggi ya. Kalau bisa 100%-nya tercapai cepat ya Pak. Terima kasih Pak. Selain itu juga dia memberikan apresiasi kepada Sulawesi Utara karena mampu menjaga tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu berada di angka 6,62%. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.